Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi kelas 5B. Hari ini Senin 30 Agustus 2021. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat semua, bukan? Hari ini kita belajar tentang tema 2, subtema 2, muatan pelajarannya PPKN pada tematik yaitu pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran MUPEL PPKN hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apa sih itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Yang kedua, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, baik perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab adalah hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, untuk contohnya, hak. Siswa berhak mendapatkan ilmu dalam belajar di sekolah. Kewajiban siswa yaitu mengikuti semua pelajaran yang ada di sekolah. Dan tanggung jawab siswa adalah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Itu adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab siswa di sekolah. Hak sebagai warga atau anggota masyarakat. Yang pertama, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, berhak menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, berhak hidup tenang dan damai. Yang kelima, berhak bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Agama Islam boleh, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Yang keenam, berpendapat dan berorganisasi. Yang ketujuh, berhak mengembangkan kebudayaan daerah. Contohnya berhak mengadakan kegiatan jaranan atau wayang kulit. Itu adalah mengembangkan kebudayaan daerah. Kemudian kewajiban sebagai warga atau anggota masyarakat adalah yang pertama, wajib mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam bermasyarakat. Yang kedua, berkewajiban menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, kewajiban mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Sebagai contoh adalah kegiatan kerja bakti. Yang keempat, berkewajiban menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, kewajiban membantu tetangga yang terkena musibah. Yang keenam, wajib menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Dalam melaksanakan kewajiban haruslah dengan penuh rasa tanggung jawab, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Contohnya kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Yang pertama, menghormati kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya. Yang kedua, menjaga kebersihan dan ketertiban rumah. Yang ketiga, bangun pagi tepat waktu. Yang keempat, meminta izin sebelum keluar rumah. Yang kelima ada membantu kegiatan orang tua. Kemudian hak
kewajiban dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Hak-hak peserta musyawarah dalam bermusyawarah yaitu yang pertama, menyampaikan pendapat atau masukan. Yang kedua, memberikan saran dan kritik yang baik. Yang ketiga, menyetujui atau tidak menyetujui pendapat orang lain. Yang keempat, mendapat perlakuan yang sama dalam bermusyawarah, yaitu perlakuan yang adil. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Kewajiban-kewajiban peserta dalam bermusyawarah yaitu menaati tata tertib musyawarah. Kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menghormati perbedaan pendapat. Yang keempat, melaksanakan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nah, itulah tadi materi dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Baik hak sebagai warga masyarakat ataupun kewajiban sebagai anggota masyarakat. Kemudian ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Bagaimana? Apakah masih ada yang bingung? Hari ini Senin 30 Agustus 2021, tugasnya mengerjakan buku pendamping halaman 95 sampai dengan 96. Langsung saja dikerjakan di buku pendamping. Yang kedua, mengirimkan foto siswa pada waktu mengerjakan tugas dengan memakai seragam sekolah. Cukup satu foto saja. Baik, selamat belajar dan jangan lupa berdoa agar ilmunya bermanfaat. Nah, mari kita bahas soal-soal yang ada di halaman 95, yaitu bagian ayo kerjakan. Yang pertama, pertanyaan, sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan, itu disebut hak. Yang nomor 2, kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di sekitar tempat tinggal adalah contoh kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah kegiatan kerja bakti. Yang keempat, saat bermusyawarah kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Yang kelima, menikmati lingkungan bersih merupakan salah satu contoh hak kita sebagai warga masyarakat. Lanjut pada halaman 96, aktivitas siswa Romawi 1 yang ABC-an. Yang pertama, sesuatu yang layak kita terima setelah melaksanakan kewajiban disebut hak. Jawabannya adalah B. Berikut ini yang bukan merupakan hak sebagai atau warga masyarakat adalah C. Berperilaku seenaknya. Yang ketiga, salah satu contoh kewajiban siswa di sekolah adalah mematuhi peraturan sekolah, yaitu A. Yang keempat, dalam bermusyawarah, peserta musyawarah berhak menyetujui atau tidak menyetujui pendapat orang lain. Jawabannya adalah A. Nomor 5, keputusan hasil musyawarah wajib dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah. Jawabannya Do. Lanjut pada Romawi 2 halaman 96. Yang nomor 1, apa perbedaan hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Nomor 2, sebutkan 5 hak kita sebagai warga masyarakat. Yang pertama, kita berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, berhak menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, berhak hidup tenang dan damai. Yang kelima, berhak
bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Nomor 3, sebutkan 5 kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Jawabannya adalah anak berkewajiban menghormati kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya. Wajib menjaga kebersihan dan ketertiban rumah. Wajib bangun pagi tepat waktu. Dan wajib minta izin sebelum keluar rumah. Dan wajib membantu pekerjaan orang tua agar pekerjaan orang tua cepat selesai. Lanjut nomor 4. Bagaimana cara menyampaikan pendapat yang baik saat bermusyawarah? Cara menyampaikan pendapat yang baik saat bermusyawarah yaitu yang pertama, menyampaikan pendapat harus dengan sopan, kemudian menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung orang lain. Kemudian pendapat harus masuk akal, jadi tidak boleh keluar jalur dari diskusi. Yang kelima, jelaskan tata cara dan persyaratan dalam bermusyawarah. Nah, tata caranya persyaratan dalam bermusyawarah itu yang pertama, peserta musyawarah harus hadir atau datang sebelum kegiatan musyawarah itu dimulai. Kemudian musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum di sini adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Jadi jika pesertanya berjumlah 30, ya harus datang 30 pesertanya, tidak boleh kurang. Yang selanjutnya, terdapat susunan kepanitiaan yang terdiri dari ketua, notules, dan peserta musyawarah. Tugas ketua adalah merancang sesuatu atau membahas apa yang sedang dimusyawarahkan. Notules adalah menulis apa hasil dari musyawarah. Kemudian setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Dan setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat. Nah, itulah hasil dari tugas-tugas atau jawaban dari buku pendamping. Silakan kalian betulkan jika ada yang masih salah. Jika sudah benar, tetap belajar, jangan lupa berdoa.